Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarga Nabi, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya, dan juga kita yang sama-sama sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali lagi dalam kajian pembahasan uraian tentang akhlak manusia, akhlak seorang hamba Allah, yaitu di bagian pertama akhlak seorang anak kepada orang tuanya, baik orang tua kandung ataupun orang tua dari mertua kita, ya, sama itu pun orang tua kita juga. Dan juga bagian yang kedua akhlak seseorang, akhlak hamba Allah terhadap guru, ya, seorang murid, bagaimana akhlaknya kepada gurunya. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu akhlak seseorang, akhlak hamba Allah terhadap saudaranya, ya, saudara dalam satu turunan ataupun saudara dalam satu akidah, ya, ataupun saudara dalam satu agama, ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini pembahasan tentang akhlak-akhlak dalam bekal kita untuk kehidupan kita, ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, kepada orang lain sudah kita bahas. Insya Allah pada kali ini, ya, saya akan membahas tentang bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk supaya bisa kita sebagai umatnya meneladani akhlak Rasulullah, dan pada akhirnya kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku kita, ya, yang meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur, ya. Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin karena Rasulullah dari mulai kecil sampai dewasa beliau mempunyai akhlak, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang jujur, ya, budi pekerti yang agung. Sekaligus Rasulullah mempunyai sifat yang jujur, ya, sifat yang bisa dipercaya, ya. Karena waktu Rasulullah, ya, di zaman dahulu ikut berdagang bersama pamannya yaitu Abu Thalib, beliau menjajakan dagangannya ke negeri Syam. Beliau tidak pernah berbohong, ya, atas dagangan yang beliau bawa, yang dijajakan kepada pembeli-pembeli di negara Syam, ya. Beliau tidak berbohong
dari mulai harga, ya, modal dan keuntungannya beliau berbicara apa adanya, beliau berbicara dengan jujur, ya. Oleh karena itu kita pun sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, harus meneladani, ya, harus mencontoh, ya, sifat Rasulullah, yaitu sifat jujur, ya, terpercaya, sehingga beliau mendapatkan gelar yaitu Al-Amin. Ya, mudah-mudahan kita juga sebagai umatnya bisa meneladani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita praktekkan, ya, kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah mempunyai gelar Al-Amin, ya, orang yang jujur, orang yang terpercaya, karena beliau tidak pernah berbohong dalam berbicara, tidak pernah berbohong dalam berkata-kata, ya. Dan apabila beliau berjanji maka tidak akan ingkar janji. Dan yang selanjutnya Rasulullah apabila diberi kepercayaan, ya, maka Rasulullah SAW tidak khianat atas kepercayaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, sehingga waktu itu, ya, Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ya, termasuk saudagar yang kaya raya, ya, beliau percaya kepada Rasulullah atas kejujuran Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah diberikan amanah, ya, diberikan kepercayaan untuk menjalankan usaha daripada Siti Khadijah, sehingga perjalanan usaha ataupun dagang Rasulullah ke negeri Syam sukses, ya, berhasil, ya, mendapatkan kepercayaan dari Siti Khadijah dan dipercaya oleh pembeli-pembeli, konsumen-konsumen yang ada di negeri Syam. Jadi kita sebagai umatnya, ya, harus mencontoh sifat Rasulullah, yaitu sifat jujur, ya. Karena kita jangan sampai, ya, menjadi orang-orang yang munafik, ya. Kenapa? Karena orang-orang munafik Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW, ya, sebagai tanda-tanda orang-orang yang munafik, ciri-ciri orang yang munafik sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Qala Rasulullah, ayatul munafiki salatun. Ciri-ciri orang yang munafik salasun, yaitu ada tiga, ya, ada tiga perkara. Yang pertama disampaikan oleh Rasulullah, idza hadasa kadzaba, ya. Apabila seseorang berbicara, berkata-kata kepada orang lain, ya, ataupun kepada keluarganya, saudaranya, orang tuanya, siapa saja, perkataannya itu kadzaba, bohong, ya. Berbicara bohong, berkata-kata bohong, maka orang tersebut sudah tergolong ciri-ciri orang yang kita jangan sampai, ya, berusaha semaksimal mungkin dari ucapan kita, ya, apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan, jangan sampai kita berbohong kepada orang lain.
Yang kedua disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza wa'ada, ya, apabila orang tersebut ya janji, ya, akhlafa, maka orang tersebut ya tidak menepati janjinya, ya, mengingkari janjinya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, apabila kita berjanji kepada orang lain, ya, kepada teman, ya, ataupun kepada siapa saja, jangan sampai kita mengingkari apa yang sudah kita janjikan, ya. Zaman sekarang banyak sekali hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, ya, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, ya, itu dari janji kita yang kita ucapkan, yang kita bicarakan kepada orang lain, ternyata kita tidak bisa menepatinya karena tidak bisa menepatinya, dan kita sering ingkar janji. Nah, kita mudah-mudahan jangan sampai, ya, jangan sampai kita ingkar janji atas janji kita, ya, mudah-mudahan, karena itu sudah termasuk orang-orang yang ciri orang munafik. Yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah, ciri-ciri orang munafik itu adalah wa idza tumina khona, ya, apabila diberikan kepercayaan, ya, diberikan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang terdekat kita ataupun orang lain, ataupun dalam pekerjaan, ya, diberikan jabatan, ya, khona, khianat atas jabatan tersebut, ya, diberikan kepercayaan oleh orang lain, kita berkhianat atas kepercayaan orang lain, maka orang-orang tersebut yang sudah disebutkan oleh Rasulullah tergolong orang-orang yang munafik. Apabila sudah termasuk orang-orang yang munafik, maka orang tersebut tidak tergolong orang yang mempunyai sifat al-amin, ya. Beda dengan Rasulullah, ya, Rasulullah tidak pernah berbohong, tidak pernah mengingkari janji, tidak berkhianat atas kepercayaan orang lain. Nah, kita pun sebagai umat Rasulullah berusahalah dalam menjalankan kehidupan kita. 3 perkara ini, ya, harus kita jangan sampai, ya, kita melaksanakan yang 3 perkara ini. Cara kita jangan berbohong. Yang kedua, apabila kita berjanji jangan mengkhianati, jangan ingkar, dan apabila dipercaya jangan mengkhianati. Karena orang-orang munafik, ya, di zaman dahulu, di zaman Rasulullah, perkataan dan perbuatannya itu bertolak belakang, tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad orang-orang munafik, qalu, bertanya, ya, berkata orang-orang munafik tersebut, aku bersaksi, kami bersaksi, sesungguhnya engkau la Rasulullah, sungguh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik itu di hadapan Rasulullah bersaksi, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah pun mengetahui bahwa Rasulullah itu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya, ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah pun mengetahui, ya, sesungguhnya orang-orang munafik tersebut berkata di hadapan Rasulullah
ya bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, tetapi ucapannya tersebut lakadzibun, sungguh berbohong orang-orang munafik tersebut. Nah, jadi janganlah kita sebagai hamba Allah, ya sebagai umat Rasulullah, ya apa yang kita ucapkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi inilah sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah, sehingga mendapatkan gelar amin, yaitu orang yang terpercaya, orang yang jujur. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, menghindari, menjauhi sifat-sifat munafik, ya, ciri-ciri munafik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya, mudah-mudahan kajian kali ini, yang pembahasan kita, uraian kita bisa kita ambil manfaatnya. Minimal kita apabila akan berbicara, kita bisa berbicara dengan benar, bicara dengan jujur, bicara dengan apa adanya, jangan sampai kita berbohong. Apabila kita berjanji, usahakanlah kita menepati janji. Walaupun kita tidak bisa menepati janji kita beritahu kepada orang yang berikan kita janji, ya, mohon maaf ya untuk acara yang akan kita laksanakan, ya, ataupun pertemuan kita, maaf tidak bisa, gitu, karena saya sudah janji, mohon dibatalkan. Seperti itulah kita, ya, pemberitahuan kepada orang yang sudah ada janji dengan kita. Yang ketiganya, yang terakhir tadi, apabila diberikan kepercayaan, ya, amanah, ya, jabatan ataupun pangkat oleh atasan kita, oleh siapapun, maka kita jangan mengkhianati, ya, amanah dari orang lain. Insya Allah hidup kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kehidupan kita di dunia ini akan mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon dimintakan pintu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.